Tapi sekarang kalau pertanyaan saya untuk kan Pak Pendeta, tidak ada. iya, karena itu, tapi kenapa kalian mempraktekkan kalau itu bukan sakramen? Iya. Lalu pertanyaan saya, tetap ada. lalu Tapi tidak pertanyaan ada saya, sakramen. lalu pertanyaan saya, jalur pengutusan untuk pengampunan dosa diambil dari mana? Seperti pernyataan Rasul Yohanes juga ya di surat Yohanes 1 ya. Jalur, jalur 9 ya. untuk otoritas pengampunan dosa ini diambil dari mana? Karena dari Katolik tahu ada suksesi apostolik, tetapi Ya, dari yang baru lahir, Charles Barron itu lahir tahun 1906, dia mendirikan itu. Dia ambil jalur otoritas pengampunan dosa, diambil jalurnya dari mana? Kalau masuk ke arah itu ya tidak ada, Romo. Kalau Tetapi tidak ada, bagaimana pendeta engkau meyakinkan saya bahwa kalian punya otoritas pengampunan dosa? ya lagi-lagi ini berdasarkan tradisi Protestan, back to the Bible ya. Apa yang dinyatakan Ya, Alkitab itu Bible maknanya tunjukkan dasar. Ya itu di 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Itu mengakulah dosa. Mengaku dosa, maka ia yang adalah adil dan setia akan mengampuni. Lalu mengaku dosa kepada siapa? Kepada hamba-hamba Tuhan setempat, bagi jemaat. Iya. Gitu. Ini kan tradisi yang terjadi di gereja Protestan. Ya, kalau begitu tunjukkanlah pengangkatan otoritas yang ada di dalam kitab suci, karena barulah tahun 1906 Charles Barron mendirikan itu, karismatik Pentekostas dan Unisitarian semuanya itu. Pertanyaan saya, gereja Kristus punya lahir tahun 33, dan kalau itu datang orang yang namanya Charles Barron mendirikan karismatik Pentekostas, lalu mengatakan diri bahwa dia mendapat otorisasi dari kitab suci. Yang mana saya percaya ini, pendeta? Yang mana saya percaya? Ini jadi bingung ya, Romo, sebab saya tidak bisa menjawab karena memang tidak ada jalur apostolik di dalam Protestan begitu ya. Apalagi karismatik ya. Apalagi karismatik. Karena gereja didirikan di atas dasar para rasul, makanya di situ mana jalur apostolik sebagai dasar pendirian. Tetapi memang orang-orang Protestan karismatik mereka kan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyembah Allah Tritunggal begitu. Walaupun memang ada dogma-dogma Katolik yang tidak diterima. Itu semua sudah. Yang sekarang harus tahu bahwa gereja didirikan di atas dasar para rasul, dan di dalam Yerusalem surgawi, dunia langit baru dan bumi baru pun punya fondasi apostolik 12 rasul yang telah kita baca dalam Wahyu 21 tadi ayat 14. Pertanyaan saya, kalau itu gereja sungguh-sungguh Kristus punya, percaya kepada Yesus, tetapi tidak punya fundamentasi apostolik, bagaimana saya mau mengatakan bahwa itu Kristus punya? Ya, memang ya saya akui, Romo, Protestan memang tidak punya dasar yang kuat ya untuk bicara soal sukses di apostolik ya. Jadi memang Protestan akan lagi-lagi kembali kepada Alkitab sebagai otoritas tertinggi itu saja. Ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Michael, pendeta, kita ini ngomong tentang kembali ke kitab suci, dan kitab suci bilang gereja didirikan di atas dasar para rasul. Kitab suci bilang setia kepada pengajaran para rasul. Kitab suci bilang sampai di Yerusalem surgawi pun di dasarnya ada 12 nama para rasul. Pertanyaan saya di sini, kita ngomong tentang kitab suci, tunjukkanlah kitab suci punya fundamentasi apostolik sebagai dasar pendiriannya. Itu yang kita tanya dari tadi. Mereka tidak punya, Pentakosta tidak punya. Mereka tutup mata. Pentakosta tutup mata soal itu. Itu kalau tidak ada, bagaimana saya mau percaya bahwa Pentakosta adalah gerejanya Kristus? Anggap saja Pentakosta sebagai saudara yang terpisah, Romo, saudara seiman yang terpisah. Ya, saya bukan ngomong tentang persaudaraan terpisah dan tidak. Tunjukkanlah di dalam kitab suci bahwa Pentekostas punya fundamentasi apostolik, karena gereja didirikan di atas dasar para rasul.
dan para rasul bersama dengan Kristus menghakimi dari 12 takhta, dari 12 akan duduk bersama dengan anak manusia untuk menghakimi. Dan di dalam Yerusalem surgawi, langit baru dan bumi baru, 12 rasul itu tertera sebagai di dalam fondasi, dalam pendirian kerajaan Allah, langit baru dan bumi baru itu. Pertanyaan saya, di mana fundamentasi apostolik untuk Pentekostas? Kalau tidak ada, bagaimana Pentekostas mengatakan bahwa mereka Kristus punya gereja atas dasar kitab suci? Ya, saya hanya bisa katakan, Romo, orang-orang Pentakosta, pendeta Pentakosma yang mewartakan Injil, mereka menerima Injil juga hasil dari gereja Katolik ya. Mereka bisa mengerti Kristus dari gereja Katolik begitu. Jadi kalau dikatakan kalau Romo bertanya seperti itu ya, saya hanya bisa berkata bahwa apa yang diimani oleh orang Katolik diteruskan oleh orang-orang Protestan, Pentakosta, Karismatik dan lain-lainnya begitu, diteruskan. Tapi untuk jalur apostolik tidak ada